Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Reno Saputra. Di video ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat untuk modul 4 Polymorphism, program pemrograman berorientasi objek. Jadi untuk implementasi yang pertama yaitu buatlah kelas barang yang merupakan abstrak kelas. Kemudian implementasikan struktur berikut dengan polymorphism with a function. Kemudian yang ketiga yaitu implementasikan struktur berikut dengan polymorphism with class method. Jadi seperti diagram berikut. Kemudian jika makanan dan pakaian adalah kelas tersendiri, tidak inheritance atau pewarisan dari kelas barang, implementasikan seperti poin 2 dan 3. Jadi untuk poin keempat tidak menggunakan pewarisan. Jadi langsung saja kita di sini saya sudah memiliki kelas kategori kelas barang yang merupakan abstrak kelas seperti yang ada di poin pertama. Kemudian kelas makanan, kelas pakaian, dan kelas utama yaitu main class. Langsung saja kita eksekusi main class. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nomor 1 yaitu tampilkan semua barang. Nomor 2 tampilkan salah satu kategori. Dan nomor 3 tutup program. Seperti biasa, untuk berinteraksi dengan program bisa dilakukan di kotak di bawah ini. Kita coba dulu untuk menu nomor 1, yaitu ketik 1 kemudian klik enter, lalu akan muncul keseluruhan dari barang yang telah ada. Nomor 1 yaitu bakso, kemudian tanggal layak untuk makanan memiliki tanggal layak, lalu harga, kemudian diskon, harga setelah diskon, lalu kode barang, kemudian deskripsi. Kemudian nomor 2 yaitu kurma. Seperti makanan yang lain memiliki tanggal expiry date. Nomor ketiga yaitu makanan juga. Kemudian nomor 4, nomor 5. Nah, untuk nomor 6 sampai seterusnya yaitu adalah merupakan pakaian. Untuk kategori pakaian bukan menggunakan tanggal layak dikonsumsi, melainkan ukuran yang tersedia. Misalkan nomor 6 yaitu gamis wanita muslim, ukurannya M, L atau XL. Yang nomor 7 tersedia dari M sampai dengan double XL dan seterusnya. Kemudian untuk menampilkan salah satu kategori menggunakan menu kedua yaitu berikut ini. Kemudian akan muncul lagi tampilkan semua pakaian dan semua makanan. Misalkan saya ingin menampilkan hanya pakaian saja, ketik 1 kemudian enter. Ketika dipilih nomor 1 yaitu menu ketika memilih nomor 1 yaitu untuk menu tampilkan semua pakaian, berarti akan memunculkan hanya pakaian saja.
Bisa dilihat nomor 1 yaitu gamis wanita muslim dengan ukurannya. Kemudian nomor 2 jaket. Kemudian nomor 3 kaos. Nomor 4 celana. Dan nomor 5 celana lagi. Untuk menampilkan hanya kategori makanan, ketik 2. Kemudian tampilkan semua makanan. Maka akan muncul seperti ini. Lalu untuk menutup program, ketik 3. Selanjutnya saya akan membahas tentang kode dari program tersebut. Yang pertama yaitu kelas kategori barang. Untuk kelas kategori barang ini merupakan kelas superclass dari kelas barang, kelas makanan, dan kelas pakaian. Pada kelas ini ada variabel kode dan variabel deskripsi. Kemudian metode tampilkan semua, tampilkan kode, dan tampilkan deskripsi. Setelah itu kelas barang yaitu merupakan abstrak class, dan kelas ini extend atau pewarisan dari kelas kategori barang. Memiliki variabel nama, harga, dan diskon. Kemudian memiliki metode tampilkan semua dengan parameter nama, harga, dan diskon. Kemudian di dalamnya yaitu berikut adalah perhitungan harga akhir dengan diskon, yaitu pertama-tama variabel harga merupakan tipe data string untuk memudahkan membuat array. Kemudian diskon juga string. Setelah itu dipindahkan menjadi integer dengan nama variabel yang baru yaitu harga int, kemudian diskon int, menggunakan integer titik parse integer, lalu mengambil nilai dari variabel harga, sama juga dengan diskon. Setelah itu perhitungan harga akhir yaitu 100 dikurangi diskon integer, kemudian dikalikan harga integer dibagi 100. Setelah itu di print nama dari barang, kemudian harganya, kemudian diskon, dan harga akhir. Selanjutnya yaitu kelas makanan. Kelas makanan ini merupakan subclass dari kelas barang. Dan memiliki variabel xDate atau expiration date, tanggal layak dikonsumsi. Kemudian memiliki metode tampilkan semua juga, akan tetapi di kelas makanan ini memiliki tambahan yaitu parameter kode dan parameter deskripsi. Untuk kode perhitungan diskonnya tetap seperti yang ada di barang, akan tetapi di tampilannya atau di bagian berikut memunculkan kode barang dan deskripsi barang. Selanjutnya yaitu kelas pakaian. Kelas pakaian ini pewarisan dari kelas barang, memiliki variabel ukuran dan memiliki metode tampilkan semua. Untuk kelas pakaian ini memiliki
parameter kode, dan deskripsi. deskripsi. Untuk perhitungan diskonnya sama. Nah, dan perbedaannya yaitu pada kelas makanan dan pakaian, yaitu berada pada berikut ini, yaitu untuk pakaian memunculkan ukuran dari pakaian tersebut, dan untuk makanan munculkan X-date atau expiration date, tanggal layak dikonsumsi. Setelah itu adalah kelas utama, main class. Memiliki main method. Kemudian setelah itu dideklarasikan daftar barang array 2 dimensi, dan memiliki daftar barang yang ada. Daftar barangnya formatnya yaitu nama, kemudian harganya, lalu diskon ini persen. Kemudian untuk makanan diberi tanggal layak, untuk pakaian diberi ukuran. Setelah itu kode barang, kemudian deskripsi. Jadi dengan format berikut untuk keseluruhan. Hanya saja yang berbeda yaitu untuk makanan ada expiration date, untuk pakaian ada ukuran. Setelah terbuat array berikut, di bawahnya yaitu pembuatan objek makanan dari kelas makanan dan pakaian dari kelas pakaian. Sebelumnya untuk menambahkan barang dapat dituliskan lagi dengan mudah, yaitu di copy salah satu, kemudian bisa dituliskan lagi sebanyak yang diinginkan. Setelah pembuatan objek, dibuat lagi objek untuk scanner. Scanner ini dari import Java Util Scanner untuk menginputkan user untuk memilih menu. Kemudian ada variabel lagi input menu untuk pemilihan menu, dan input kategori untuk pemilihan kategori. Lalu menggunakan perulangan while true. Kemudian tampilan menunya yaitu 1 untuk tampilkan semua barang, 2 untuk tampilkan salah satu kategori, dan 3 untuk tutup program. Setelah itu variabel input menu dipanggil dan digunakan objek input, kemudian metode next integer untuk input pemilihan menu. If else, input menu sama dengan 1, yaitu tampilkan semua, menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, batas sampai kurang dari sama dengan 4. Kemudian di print nomor. Print berikut adalah untuk penomoran seperti ini. Lalu di bawahnya digunakan objek makanan yang berasal dari kelas makanan. Kemudian metode tampilkan semua dengan parameter yang diambil dari array daftar barang sesuai dengan indeks i ke 0 untuk nama, indeks i ke 1 untuk harga, dan seterusnya. I2 untuk diskon, I3
untuk expiration date atau tanggal tanggal layak dimakan sesuai dengan parameter yang ada. Kemudian karena ini menampilkan semua, ada perulangan lagi. Perulangan ini untuk menampilkan pakaian sama dengan pemanggilan makanan digunakan objek pakaian dari kelas pakaian, kemudian metode tampilkan semua, dan sama. Hanya saja perbedaannya pada perulangan integer ini mulai dari 5 karena barang makanan ada 5 barang, kemudian batasnya sampai 9. Jadi untuk menambahkan barang, perulangan ini juga harus ditambahkan. Kemudian untuk input menu nomor 2, yaitu menu tampilkan salah satu kategori. Di dalam menu kedua itu ada pemilihan lagi, yaitu nomor 1 untuk semua pakaian dan nomor 2 untuk semua makanan. Untuk pakaian menggunakan variabel input kategori dengan input.next integer. Jika dipilih 1, maka perulangan untuk menampilkan pakaian hampir sama seperti yang di atas ini. Hanya saja untuk for i dimulai dari 0 dan berhenti ke 4. Kemudian karena barang kategori makanan ada 5, dituliskan i plus 5 untuk semuanya. Setelah itu, jika memilih kategori kedua, perulangan for dengan objek makanan, kemudian metode tampilkan semua, dan menggunakan sama seperti yang ada di atas, tanpa perubahan. Karena barang makanan dimulai dari indeks ke 0, jadi tidak perlu ditambahkan apapun. Kemudian jika user tidak menginputkan angka 1 atau 2, maka akan muncul menu tidak ditemukan. Kemudian untuk menu ketiga, yaitu tutup program, langsung menggunakan break. Jika tidak dituliskan antara 1 dan 3, maka akan muncul pesan berikut ini. Untuk memilih menu, ketik sesuai angka menu. Jadi itulah program untuk poin 1 sampai 3. Untuk abstrak kelasnya sudah kita lihat. Untuk polimorisme with a function, yaitu pada bagian berikut ini. Jadi menggunakan objek untuk memanggil metode yang telah di override. Jadi untuk program pertama ini menggunakan polimorisme dinamis, yaitu yang menggunakan inheritance dan override method. Jadi
metodenya itu berasal dari barang dan berasal dari kategori barang, kemudian di override pada kelas makanan dan juga kelas pakaian agar sesuai dengan parameternya. Lalu berikut ini adalah untuk poin keempat. Jika makanan dan pakaian adalah kelas tersendiri tanpa pewarisan, maka akan muncul seperti berikut ini. Jadi perbedaannya secara visual tidak memiliki tanda panah karena tidak mewariskan apapun, dan seperti bisa dilihat seperti ini, kategori barang dan barang tidak diperlukan lagi. Langsung saja kita run. Jadi tampilan menu sama seperti yang program pertama. Jadi berikut ini perbedaan antara program pertama dan program kedua. Di program kedua, kelas kategori barang dan kelas barang tidak tercompile karena kedua kelas ini ternyata tidak diperlukan. Langsung saja kita jalankan program kedua, yaitu yang tanpa pewarisan. Jadi berikut ini tampilan program kedua. Bisa dilihat sama seperti program pertama. Jika diklik satu, maka akan muncul keseluruhan program, keseluruhan daftar barang, sama seperti program pertama. Kemudian jika diklik 2 untuk menampilkan salah satu kategori, misalkan kategori pakaian, akan muncul daftar barang dengan kategori pakaian. Dan kemudian untuk menampilkan kategori makanan, ketik 2, kemudian akan muncul daftar barang dengan kategori makanan. Untuk menutup program, ketik 3. Jadi program kedua sama dengan program pertama, akan tetapi perbedaannya terdapat pada kodenya. Di sini yaitu saya gunakan package alternate, bisa dilihat berikut. Jadi di atas ini adalah program pertama dan program kedua saya letakkan pada package dengan nama alternate. Lalu pada kelas main, kelas utama yang digunakan untuk run program, menjalankan program, di bawahnya langsung ada array daftar barang. Pada kelas main program pertama, array daftar barang berada pada method main method. Untuk program kedua yaitu di luarnya, setelah di bawahnya kelas. Kemudian memiliki metode tampilkan semua, dan metode tersebut ada 3, akan tetapi memiliki parameter yang berbeda. Untuk yang pertama memiliki parameter string, kemudian yang kedua integer, dan yang ketiga string dan integer. Jadi ketiga metode ini disebut dengan
overloading method. Jadi ketiga metode memiliki nama yang sama, akan tetapi parameter yang berbeda. Dengan begitu memiliki fungsi yang berbeda juga. Yang pertama untuk memanggil daftar barang kategori makanan, yang kedua untuk pakaian, dan yang ketiga untuk pakaian saja. Jadi perulangannya hampir sama dengan yang program sebelumnya, akan tetapi perbedaannya yaitu diletakkan pada metode tampilkan semua. Yang sebelumnya diletakkan pada main method seperti berikut ini, berada pada main method. Di program kedua diletakkan pada metode tampilkan semua. Kemudian sama dengan untuk menampilkan daftar daftar pakaian dengan metode tampilkan semua. Perulangannya sama dengan dari program pertama. Lalu untuk yang metode yang ketiga digunakan untuk memanggil pakaian saja, karena dari daftar barang pakaian dimulai dari indeks 5, maka harus memiliki perulangan yang agak berbeda, yaitu di sini dituliskan I plus 5, sama halnya dengan program pertama. Di menu tampilkan pakaian saja I plus 5 untuk parameter keseluruhan. Lalu selanjutnya yaitu main method. Untuk main methodnya pada program kedua ini sangat sederhana, yaitu pertama-tama membuat objek dari kelas main dengan nama main class, lalu objek input untuk input masukan, kemudian input menu, input kategori. Variabel kedua ini menggunakan tipe data integer sama dengan program pertama, dan perulangannya juga sama, akan tetapi perbedaannya yaitu ketika input menu dimasukkan 1, dipanggil objek main class, kemudian metode tampilkan semua dengan parameter string. Jadi karena metode tampilkan semua telah teroverload, cara memanggilnya secara spesifik harus menggunakan parameter yang tepat. Di sini saya menginginkan untuk memanggil daftar makanan, yaitu dengan parameter string. Bisa dilihat di sini dengan menggunakan parameter string. Untuk isinya bisa diisi terserah karena tidak terlalu berpengaruh, tapi tipe datanya harus string. Kemudian yang di bawahnya tampilkan semua dengan parameter tipe data integer. Bisa dilihat di atasnya, metode tampilkan semua dengan parameter integer akan memanggil pakaian. Jadi itulah menu tampilkan semua, yaitu dipanggil metode untuk menampilkan makanan dan untuk menampilkan pakaian. Kemudian untuk menu kedua ditampilkan menu lagi, tampilkan semua pakaian atau semua makanan, seperti pada program pertama. Bedanya untuk input kategori sama dengan 1 akan memanggil objek main class, kemudian tampilkan semua
dengan parameter string dan parameter integer. Metode tampilkan semua dengan parameter string dan parameter integer adalah untuk memanggil pakaian, akan tetapi yang dipanggil hanya pakaian saja. Jadi kode di sini untuk memanggil metode tampilkan semua yang ketiga, yaitu untuk menampilkan pakaian saja. Untuk input kategori sama dengan 2, maka akan memanggil hanya makanan. Karena daftar barang dimulai dari makanan terlebih dahulu, maka tidak diperlukan seperti berikut ini. Langsung saja dipanggil tampilkan semua dengan parameter string yang telah terbuat, sama seperti menu pertama. Kemudian jika user tidak menulis 1 atau 2, akan muncul menu tidak ditemukan. Kemudian untuk menu ketiga, yaitu menutup program dengan menggunakan break, dan jika user tidak menulis antara 1 sampai 3, maka akan muncul untuk memilih menu, ketik sesuai angka menu. Jadi bisa dilihat seperti ini. Untuk program pertama, yaitu program dengan menggunakan polimorisme dinamis. Jadi bisa dilihat seperti yang telah saya jelaskan. Program pertama menggunakan polimorisme dinamis yang menggunakan pewarisan atau inheritance seperti berikut ini. Dan program kedua menggunakan polimorisme statis menggunakan metode overloading, yaitu menuliskan metode dengan nama yang sama, akan tetapi menggunakan parameter yang berbeda. Untuk program pertama menggunakan polimorisme dinamis yang menggunakan inheritance, juga menggunakan metode overriding, yaitu menumpuk metode yang telah ada pada superclass-nya dan menggantikannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Parameternya juga sesuai kebutuhan, ada penambahan maupun pengurangan. Untuk di sini saya tambahkan parameternya karena di kelas pakaian, yaitu pewarisan dari kelas barang, untuk program pertama ini diperlukan kode dan deskripsi dan ukuran. Sebelum saya jelaskan perbedaannya lagi, kita lihat ke kelas makanan untuk program kedua. Bisa dilihat seperti berikut ini. Kodenya sama persis dengan program yang pertama. Kemudian kelas pakaian juga sama persis. Hanya saja untuk pemanggilannya digunakan metode dari kelas main, kemudian dibuatkan objek dari kelas makanan ataupun pakaian, lalu dipanggil menggunakan objek tersebut dan metode yang ada pada kelasnya. Lalu kelas kategori barang, saya temukan bahwa kelas ini tidak diperlukan lagi karena kelas makanan dan kelas pakaian
mempunyai metodenya sendiri, tidak perlu diwariskan dari kategori barang maupun kelas barang. Jadi kedua kelas ini tidak dibutuhkan lagi. Perbedaan yang lain yaitu untuk program pertama yaitu yang menggunakan polimorisme dinamis. Untuk pemanggilannya atau algoritma perulangan yang digunakan untuk memanggil daftar barang, misalkan makanan, berada pada main method. Juga array daftar barang berada pada main method. Di sisi lain, untuk program kedua yang menggunakan polimorisme statis, yang menggunakan metode overloading, arraynya di luar main method, akan tetapi ada metode tambahan agar sesuai untuk memanggil ketiga menu. Jadi di main methodnya terlihat lebih rapi karena hanya memanggil metode, kemudian parameter yang sesuai dengan tipe datanya, lalu akan memanggil metode yang di atasnya. Untuk program pertama, memanggilnya yaitu langsung dari objek makanan. Misalkan objek makanan ini langsung dipanggil dari kelas makanannya. Jadi di sini terlihat lebih rapi dan simple. Akan tetapi di atasnya menggunakan metode dituliskan di atas main metodenya. Untuk program pertama tidak memerlukan metode apapun di atasnya, langsung ke main method. Akan tetapi semuanya ditulis di main metodenya. Jadi seperti itulah program yang telah saya buat, kedua program yang telah saya buat. Saya harap penjelasan saya dapat dipahami secara jelas dan itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.